Kans lolos Timnas Indonesia ke perempat final. Egy cedera, waktunya Ramadan Sananta. AFC masukkan Timnas Indonesia versus Vietnam sebagai laga terbaik. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia dipastikan Opta hanya memiliki peluang sebesar 19,4% untuk bisa lolos ke perempat final Piala Asia. Jumlah itu dianggap terkecil dibandingkan kontesan lainnya. Sementara Australia jauh diunggulkan dengan torehan 80,6%. Bahkan menurut data yang dirilis Opta, duel Australia versus Timnas Indonesia adalah duel yang paling timpang. Australia sendiri kini menjadi tim dengan persentase peluang lolos paling tinggi, sedangkan Indonesia jadi tim dengan persentase peluang lolos paling kecil. Berdasarkan data yang dirilis Opta, duel yang paling mendekati berimbang adalah laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Korea sendiri dinilai punya peluang lolos sebesar 51,8%, sedangkan Arab Saudi yang jadi juara grup justru hanya sedikit tidak diunggulkan, dengan persentase lolos 48,2%. Timnas Indonesia langsung menggelar latihan pada Jumat 26 Januari jelang laga 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia. Seluruh pemain berlatih secara normal di bawah pengawasan Sintayong. Hanya ada satu pemain yang masih cedera, yakni Egy Maulana Fikri. Ia latihan terpisah sambil didampingi oleh dokter tim Choi Yun Jong. Sementara itu, pemain yang tidak masuk daftar susunan pemain saat lawan Jepang, yakni Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan, juga berlatih seperti yang lain. Lalu akankah kondisi ini membuat STY memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta di laga lawan Australia? Back Timnas Indonesia Jody Amat mengatakan bahwa ini momen gila karena skuad Garuda berhasil mencetak sejarah di Piala Asia 2023 Qatar. Ia pun berjanji bahwa skuad Garuda akan menampilkan permainan terbaik saat menghadapi Australia nanti usai dipastikan lolos ke babak 16 besar. Ia memastikan tim merah putih akan siap tempur. Ia pun bahkan berjanji akan menampilkan pertandingan yang bagus dalam laga yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada hari Minggu nanti. Media asal Vietnam Total 24/7 menyoroti Timnas Indonesia yang menjadi tim dengan pelanggaran terbanyak di Piala Asia 2023 dengan 50 pelanggaran. Alhasil pemain Timnas Indonesia pun harus waspada di laga babak 16 besar Piala Asia nanti, karena tak ada pemutihan kartu di fase awal knockout ini. Saat ini setidaknya ada 7 pemain yang sudah mengantongi kartu kuning, adalah Elkan Bagot, Mark Locke, Yaakob Sayuri, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jordi Amat juga mendapatkan kartu kuning lagi saat berhadapan dengan Australia, otomatis akan absen di laga selanjutnya. Dalam artian, jika menang atas Australia, pemain yang dapat 2 kartu akan absen. Berdasarkan regulasi Piala Asia 2023, pemutihan baru berlaku setelah memasuki babak semifinal. Karenanya pemain harus waspada saat melawan Australia nanti agar tidak absen di laga selanjutnya. Seperti yang diketahui, babak penyisihan grup Piala Asia 2023 telah berakhir pada 25 Januari kemarin. Dalam hal ini, AFC memilih 6 laga terbaik yang terjadi di babak penyisihan grup. Salah satunya adalah duel antara Timnas Indonesia versus Vietnam, di mana kala itu skuad Garuda berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan dari Vietnam juga menjadi penentu bagi Timnas Indonesia untuk mengamankan tiket 16 besar Piala Asia 2023. AFC sendiri memasukkan laga ini ke dalam kategori laga terbaik karena status pertandingan yang merupakan derby Asia Tenggara. Gelandang tengah Timnas Indonesia Ivar Jenner kenang Noah Geyser saat skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Disebut oleh supporter Garuda, Noah Geyser mengangkat Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela Indonesia, dan mereka berkeinginan bersama-sama berjuang memakai seragam merah putih. Tapi takdir berkata lain. Noah, pemain muda Ajax Amsterdam, harus meninggalkan dunia usai mengalami kecelakaan pada 2021 silam. Pada momen bersejarah Timnas Indonesia ini, Ivar Jenner pun tak melupakan sahabatnya tersebut. Noah Geyser dikenang oleh gelandang Garuda ini. Ivar Jenner juga mengungkapkan keterangan di foto Instagram miliknya @ivarjenner pada Jumat kemarin. Warganet sampai tersentuh ketika mengetahui ada foto Noah Geyser. Asnawi Mangkualam diketahui resmi berpisah dengan Jeonnam Dragons. Setelah itu banyak rumor yang menyebutkan pemain berusia 24 tahun ini akan merapat ke Seoul FC.
Sayangnya hal tersebut hanya rumor karena klub Thailand Port FC yang berhasil mendatangkan ex-PSM Makassar tersebut. Port FC sendiri telah mengumumkan perekrutan Asnawi di Instagram. Kapten Timnas Indonesia ini akan menghiasi kuota pemain ASEAN. Bergabungnya ke Liga Thailand menjadi hal yang baru bagi Asnawi, maka dari itu pemain Timnas Thailand Elias Dolah memberikan sambutan untuk sang pemain. Port FC sendiri saat ini berada di posisi ketiga klasemen Thai League One. Sebagai informasi, Port FC adalah klub yang dimiliki Mardampang atau Nual Pam Lamsam. Dia adalah manajer Timnas Thailand. Sadil Ramdhani mulai kembali berlatih bersama klub asal Malaysia Sabah FC setelah dicoret dari Timnas Indonesia. Ada yang sedikit berbeda dari penampilan Sadil, di mana kini Sadil mewarnai rambutnya dengan warna putih. Jika menilik ke belakang, pencoretan Sadil Ramdhani sendiri sempat menimbulkan pertanyaan. Terlebih Sintayong tak pernah mengungkapkan alasannya tak membawa pemain berposisi winger tersebut. Timnas Indonesia U20 memang menelan kekalahan 1-2 dari Thailand dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Mengenai hal ini, Indra Syafri menjelaskan dirinya memang tidak mencari hasil di pertandingan kali ini. Tapi ia mau melihat kualitas dan kemampuan individu pemain-pemain pilihannya. Sebab Timnas Indonesia U20 masih menerapkan sistem promosi dan degradasi. Pemain yang dianggap tak bisa bersaing akan dicoret dari tim. Sama seperti Indra Syafri, pemain Timnas Indonesia Doni Tripamukas mengaku sudah berusaha. Namun hilangnya fokus membuat gawang Garuda Nusantara kemasukan 2 kali. Nasib naas dialami oleh pelatih Oman, sebab Federasi Sepak Bola Oman atau OFA memutuskan memecat pelatih Timnas Oman Branko Ivankovic. Keputusan itu diambil setelah juru taktik asal Kroasia itu gagal meloloskan Oman ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai kalah saing dari Timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Oman atau OFA memecat pelatih nasional Branko Ivankovic setelah tim tersebut tersingkir dari Piala Asia di Doha pada Kamis kemarin. Tulis laporan The Arabian Stories. Pemain Vietnam Dong Hung Dong menyimpan dendam pada Timnas Indonesia setelah tersingkir dari Piala Asia 2023. Pemain berusia 30 tahun itu bertekad melakukan revenge setelah bertemu kembali dengan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Vietnam sendiri akan bersua dengan Timnas Indonesia sebanyak 2 kali pada Maret 2024. Tim asuhan Philippe Trozier akan melakoni laga kandang dan tandang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang waktunya kita menatap ke depan, ke bulan Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada yang lebih indah daripada membalas kekalahan Vietnam dari Indonesia. Saya berharap demikian, ujar Hung Dong.